Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di tutorial Presensia. Di video kali ini kita akan membuat jadwal kegiatan dan juga jadwal libur. Untuk jadwal kegiatan di sini itu bisa digunakan untuk berbagai kegiatan di sekolah. Misalkan upacara, kemudian misalkan di hari Jumat ada pengajian bersama, atau misalkan di sekolah Islam ada sholat duha berjamaah misalkan, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Selain kegiatan rutin di sekolah seperti itu, kita juga bisa menambahkan kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di setiap masing-masing sekolah. Dan nantinya untuk kegiatan sekolah dan juga kegiatan ekstrakurikuler itu akan ada absensinya juga. Jadi sudah saya tambahkan untuk setiap kegiatan itu bisa dilakukan absensi. Misalkan ada sebelum upacara dilaksanakan absensi untuk melihat siapa saja yang tidak ikut upacara misalkan, atau di kegiatan ekstrakurikuler misalkan di kegiatan pramuka atau PMR dan ekstrakurikuler lainnya. Jadi misalkan di setiap latihan rutin itu bisa dilakukan sistem absensi dari aplikasi Presensia ini. Untuk membuat jadwal kegiatan, kita bisa langsung klik di sini, buat jadwal kegiatan. Nah, di sini untuk nama kegiatannya itu bisa kita sesuaikan sesuai dengan nama kegiatannya. Misalkan upacara bendera untuk kegiatan rutin, atau misalkan kegiatan pramuka, atau misalkan PMR, dan yang lainnya. Saya akan coba contohkan untuk pramuka. Misalkan kegiatan pramuka dilaksanakan di hari Sabtu, misalkan di luar jam pelajaran. Atau misalkan di hari Jumat sore, atau di jadwal-jadwal tertentu sesuai dengan kebijakan sekolah masing-masing. Di sini untuk deskripsinya itu bisa diisi dan juga bisa dikosongkan. Kita kosongkan saja. Untuk pesertanya itu kita bisa tentukan kegiatan tersebut bisa atau aktif untuk semua siswa atau hanya siswa tertentu. Anggap kalau misalkan untuk upacara mungkin akan berlaku untuk seluruh siswa di sekolah tersebut. Tapi kalau misalkan anggaplah PMR atau kegiatan ekstrakurikuler seni misalkan hanya untuk orang-orang tertentu atau anggota dari ekskul tersebut, maka kita bisa pilih di sini anggota kegiatan terpilih. Nah, di sini akan muncul ketika kita memilih anggota kegiatan terpilih. Jika kita memilih seluruh siswa, di sini tidak akan muncul untuk pemilihannya karena ini akan berlaku untuk semua siswa yang ada di sekolah tersebut. Jika misalkan anggaplah kita pramuka ini hanya anggota tertentu misalkan. Nah, di sini kita bisa pilih siapa saja yang mengikuti keanggotaan ekstrakurikuler pramuka misal. Nah, karena di sini kemarin saya hanya menambahkan 3 siswa, maka di sini muncul hanya 3 siswa. Misalkan kita untuk yang pramuka, yang ikut pramuka hanya Fitri Ananda dan Muhammad Fajri misalkan. Nah, untuk datanya nanti di sini akan muncul semua data dari semua kelas. Jadi semua siswa yang ada di sekolah tersebut akan muncul di sini. Nanti geser ke kanan, bisa juga menggunakan pencarian siswa di sini. Jika sudah ketemu, kita tinggal checklist aja. Kemudian kita bisa klik terapkan pilihan. Nah, di sini akan terlihat bahwa 2 siswa yang mengikuti kegiatan pramuka ini. Untuk pembina di sini, pembinanya itu bisa kita tambahkan beberapa. Misalkan 1 atau 2 atau bisa lebih. Fungsinya apa pembina di sini? Fungsi pembina di sini itu adalah yang akan melakukan absen terhadap anggota kegiatannya. Misalkan kegiatan pramuka ini pembinanya Pak Dr. Hendra dan Siti Nurhaliza. Maka
di jadwal aplikasi Presensia nanti akan muncul kegiatan pramuka untuk guru atau pembina yang sudah kita tentukan. Dan guru atau pembina di sini nanti bisa melakukan scan terhadap anggota pada kegiatan tersebut. Nah, untuk absensinya nanti akan tercatat dan nanti bisa dilihat di menu presensi kegiatan di sini. Setelah kita tentukan guru pembina, sekarang kita tentukan jadwalnya di sini. Jadwal tersebut misalkan dilaksanakan di hari Sabtu dari jam 8 sampai dengan jam 11 misalkan. Kita tinggal klik buat. Nah, di sini sudah ada hari Sabtu, kegiatannya pramuka, waktunya jam 8 sampai jam 11. Kemudian misalkan kita bisa tambahkan untuk upacara, misalkan upacara bendera. Untuk ininya kita bisa klik atau pilih untuk seluruh siswa sekolah, yang artinya ini berlaku untuk semua siswa yang ada di sekolah tersebut. Untuk pembinanya kita bisa tentukan siapa saja yang nanti akan mengabsen kegiatan ini. Oke, kita tinggal tentukan harinya. Misalkan untuk upacara bendera hanya dilaksanakan di hari Senin, misalkan dari jam 7.00 sampai dengan 7.30 misalkan. Dan klik simpan atau buat. Nah, di sini sudah ada hari Senin upacara bendera dari jam 7 sampai jam 7.30. Nantinya untuk jadwal yang sudah kita buat di sini nanti akan muncul juga di menu schedule di aplikasi Android guru atau pembina yang bersangkutan. Dan untuk kegiatan ekstrakurikuler ini juga akan muncul di aplikasi Presensia siswa atau orang tua. Jadi nanti untuk di jadwal muncul hari Sabtu misalkan ada jadwal kegiatan pramuka, maka orang tua juga bisa melihat bahwa di jadwal anaknya untuk hari Sabtu itu ada kegiatan pramuka misalkan. Kemudian selanjutnya kita akan setting hari libur untuk sekolah. Kita bisa masuk di sini hari libur. Nah, di sini masih kosong. Untuk hari libur di sini itu ada dua. Yang pertama hari libur rutin kayak Sabtu atau Minggu, atau mungkin ada yang hari Minggu saja, ada yang mungkin hari Jumat libur rutinnya. Kita bisa setting di sini untuk hari liburnya. Nah, kita bisa tentukan untuk hari libur rutinnya di hari Minggu saja, atau hari Minggu dan Sabtu, atau misalkan hanya hari Jumat. Kita tinggal checklist aja di hari apa sekolah kita itu libur rutinnya. Kita tinggal tentukan aja. Jika sudah dipilih, kita bisa klik kirim di sini. Untuk hari libur rutin tidak akan muncul di sini, tapi kita hanya bisa setting di sini saja. Kemudian untuk hari libur seperti tanggal merah atau cuti bersama atau libur-libur nasional lainnya, kita bisa buat di sini. Kita bisa tentukan tanggal berapa. Misalkan kita ambil contoh saja, misalkan di sini libur. Misalkan di sini Maulid Nabi misalkan. Misalkan kegiatannya Maulid Nabi Muhammad SAW di tanggal 27. Ini contoh aja ya. Kemudian kita klik buat di sini. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini muncul tanggal 27 Juli liburnya Maulid Nabi Muhammad. Selain dengan input manual, saya juga menyediakan tombol untuk dapat mengisi jadwal libur secara otomatis. Nah, kita bisa klik di sini ambil hari libur dari API. Nah, kita tinggal tentukan tahun berapa yang ingin kita setting. Kita tinggal ambil data dari API. Nah, di sini akan muncul list hari libur nasional dan juga cuti di sini. Kita bisa memilih satu persatu dan kita juga bisa mengedit jadwalnya atau keterangannya. Misalkan tanggalnya kita mau rubah atau keterangannya kita mau rubah sebelum di save. Jadi ketika kita klik ambil data, ini belum
di-save ke database kita. Kita hanya menampilkan listnya saja. Untuk menyimpan ke database, kita harus klik pilih di sini. Kemudian jika tidak ada yang dirubah, misalkan kita tinggal klik-klik aja di sini mengaktifkan, atau kita juga bisa klik di sini untuk memilih semua. Nah, jika kita sudah pilih semua, di sini akan menjadi aktif semua. Setelah kita cek dan tanggal dan keterangannya sesuai, kita bisa klik simpan hari libur terpilih di bawah ini. Kita klik. Nah, ini akan otomatis mengisi jadwal hari libur nasional dan juga cuti. Kita juga nanti bisa mengedit tanggal dan juga keterangannya di sini. Oke, seperti itu ya. Nantinya jika kita sudah setting hari libur di sini, maka reportnya pun tidak akan menghitung untuk tanggal merah. Anggap misalkan tanggal merahnya di hari Rabu dan ada siswa dan guru memiliki jadwal di hari Rabu, maka siswa atau guru tersebut tidak akan dianggap alpha kalaupun tidak ada data absensi. Kurang lebih seperti itu. Jadi penting bagi kita untuk menyeting hari libur ini. Oke, mungkin untuk pembuatan jadwal kegiatan dan hari libur sudah selesai. Next kita akan buat video tutorial yang lainnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.